Oke, kamu tahu nggak kenapa air laut asin? Kita baru tahu alasannya tahun 1979. Seluruh planet tertutup oleh lautan dan kita nggak tahu dari mana asal garamnya. Awalnya, manusia mengira sungailah penyebabnya, karena sungai bisa membawa endapan dan bahan kimia ke perairan tenang itu. Baru di akhir 1970-an, ketika ilmuwan menemukan yang disebut black smoker atau cerobong asap bawah laut, kita sadar inilah penyebab rasa asin pada air laut. Sebenarnya ini adalah lubang-lubang hidrotermal yang terletak di sepanjang punggung tengah samudra. Black smoker dihasilkan dari sedimen besi sulfida di kedalaman inti bumi. Kamu ingat dinosaurus? Aku sih enggak, aku belum ada waktu itu. Tapi dinosaurus sudah lama sekali punah dan kepunahannya itu sudah lama sekali menjadi perdebatan di kalangan komunitas ilmiah sampai sekitar tahun 1991 di tahun ditemukannya kawah Chicxulub. Ini adalah sebuah lubang besar yang berlokasi di bawah semenanjung Yucatan di Meksiko. Banyak pihak mengklaim kawah ini terbentuk ketika asteroid raksasa menghantam bumi. Materi tertua yang pernah ditemukan di planet kita ternyata lebih tua dibanding umur seluruh tata surya kita. Meteorit Murchison jatuh di Australia di bulan September 1969. Tapi penemuan hal mengejutkan ini terjadi setelah analisis lebih baru dari puing-puingnya yang baru dilakukan tahun 2020. Tahu nggak, ada terumbu karang pencakar langit yang tersembunyi di bawah samudra? Wah, aku juga baru tahu. Di tahun 2020, satu tim ilmuwan Australia menemukannya ketika memetakan Great Barrier Reef bagian utara. Tingginya 500 meter, yang kalau dipikir-pikir lebih tinggi dibanding gedung Empire State. Dan di sana nggak ada lift. Apa kamu tahu bagaimana gunung-gunung terbentuk? Kita belum memahami itu sampai tahun 1966. Dan itu juga terkait gempa bumi serta gunung berapi. Coba pikir, kita sudah mengirim manusia ke ruang angkasa sebelum mengerti bagaimana dan kenapa bumi tempat kita berpijak bergerak. Baru di tahun 1966, seorang ilmuwan bernama J. Tuzo Wilson menerbitkan makalah dalam jurnal Nature di mana dia menjelaskan bahwa benua dan samudra terus-menerus bergerak. Dia juga menulis tentang aktivitas tektonik yang berisi hal-hal seperti gempa bumi dan bagaimana gunung-gunung muncul di permukaan bumi. Sampai tahun 2021, kita belum memetakan urutan genom manusia sepenuhnya. Konsep tentang DNA pertama kali dipresentasikan oleh ilmuwan Swiss di tahun 1869. Tapi ilmuwan masih belum paham mengenai struktur fisik DNA sampai Rosalind Franklin dan Raymond Gosling memfotonya dan menemukan bentuknya mirip dua helaian yang berpilin. Pernah penasaran apa organisme hidup terbesar di dunia? Para ilmuwan juga sudah lama penasaran sebab mereka baru menemukannya di tahun 2000. Organisme itu adalah jamur yang hidup sekitar 1 meter di bawah tanah tapi diperkirakan membentang sejauh 9 km persegi. Berlokasi di hutan nasional Malheur di Blue Mountains, Oregon Timur, jamur ini diberi nama jamur madu. Sampai tahun 2002, kita belum tahu apa yang berada di pusat galaksi kita Bima Sakti. Kita tahu kita berotasi mengelilingi sesuatu, tapi dibutuhkan waktu sampai abad ke-21 untuk mengetahui bahwa ini adalah lubang hitam supermasif dengan massa 4 juta kali lebih besar dari matahari kita yang terletak di area Bima Sakti bernama bintang Sagittarius A. Penemuan itu terjadi setelah kita menemukan alarm asap inframerah. Hampir nggak kebayang deh kalau aku harus bepergian jarak jauh tanpa koper beroda, tapi koper ini belum ada sampai tahun 1970. Kalau dipikir-pikir, para astronaut yang pergi ke bulan harus benar-benar menggendong bawaan mereka di dalam pesawat antariksa dong ya. Permintaan paten untuk koper beroda Amerika Serikat dikabulkan tahun 1972, tapi terus terang, koper-koper beroda pertama belum begitu bisa diandalkan. Produk ini bermasalah, bergoyang-goyang dan jungkir balik sebab koper besar dipasang di atas bagian dasar beroda sempit. Jika kamu melihat foto-foto bintang film tahun 1940-an, akan tampak rambut mereka rapi dan disisir ke belakang. Tahu nggak, berdasarkan penemuan terkini, orang Mesir kuno pun memakai bahan pembentuk rambut.
Tapi kalau kamu pikir mereka pakai gel rambut, kamu salah. Sebab gel rambut baru ditemukan tahun 1960-an. Yang dipakai orang untuk menata rambut di tahun 1940-an disebut Brylcreem yang kekentalannya lebih mirip lilin dan ditemukan di tahun 1929. Gel rambut seperti yang kita kenal sekarang muncul agak lebih lambat dan ditemukan oleh seorang pria bernama Louis Montoya. Produk ini segera menjadi tren sebab nggak terlalu berminyak seperti produk-produk sebelumnya. Oke, mari bahas tentang kamar kecil. Di masa Romawi kuno, orang memakai semacam alat pengusap, tapi itu berupa tongkat dengan spons di bagian atasnya. Lembaran kertas yang diberi pewangi dengan tujuan yang sama tampaknya telah tercatat di Cina di tahun 589 Masehi. Tapi di Amerika Serikat, medicated paper for the water closet atau kertas tisu untuk kloset air dipasarkan di tahun 1850-an. Varian tisu toilet lembut dan nyaman baru diperdagangkan di tahun 1930-an dengan bonus sama sekali bebas serpihan. Dan kurasa kita semua harus mengapresiasi ini. Yang ini mungkin terkesan gak begitu baru, tapi denger ya, penelitian modern mengungkapkan bahwa umur cincin Saturnus kurang dari 100 juta tahun atau lebih. Mungkin 100 juta tahun terkesan lama, tapi kalau ingat tata surya terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu, ini agak mengubah persepsimu kan? Ada spesies hiu di bumi yang telah hidup di perairan kita 4 kali lebih tua dibanding cincin Saturnus. Kita mengetahui ini dengan menggunakan data terkini tentang massa cincin Saturnus dan perbandingan debu dan airnya. Dengan makin banyaknya kita beralih ke e-commerce hari ini, sulit memandang supermarket tradisional sebagai penemuan revolusioner. Kita juga belum memiliki supermarket selama yang kamu kira. Apa kamu tahu bagaimana supermarket pertama muncul? Di tahun 1916, pemilik toko bernama Clarence Saunders butuh solusi agar pekerjaannya tidak terlalu merepotkan. Karena waktu itu, berbelanja berarti dia harus mengambil semua produk dari lorong dan bahkan mengantarkannya kepada pembeli. Maka dia berpikir tentang tata letak toko baru dengan tempat masuk pintu putar. Orang bisa melihat-lihat toko dalam satu arah dan dia juga memastikan mereka melewati semua produk yang tersedia. Pembeli bisa memilih barang sendiri dan harus membawa pulang belanjaan mereka. Pemilik toko itu bisa menurunkan harga dengan efisiensi yang meningkat karena bisnisnya butuh lebih sedikit orang. Apa kamu tahu kalau di Amerika Serikat masih ada negara bagian di mana memakai sabuk pengaman nggak diwajibkan? Secara historis, memakai sabuk pengaman bersifat sukarela, tapi masyarakat tetaplah masyarakat dan keselamatan harus ditegakkan. New York adalah negara bagian pertama yang mengesahkan undang-undang yang mengharuskan pemakaian sabuk pengaman saat berkendara, tapi baru sejak tanggal 1 Desember 1984. Tetap saja, sampai saat ini di New Hampshire belum ada undang-undang tentang hal ini. Alat pembuka kaleng modern dengan roda berputar pertama kali diperkenalkan ke pasar tahun 1870. Mungkin itu nggak luar biasa, tapi kayaknya aneh mengingat saat itu makanan kaleng sudah tersedia selama beberapa dekade. Sebelum penemuan ini, kita biasanya membolongi bagian atas kaleng di dekat tepi luar dengan tatah dan palu. Kamu jadi bisa dapat makanan sekaligus olahraga. Apa kamu tahu bahwa standar waktu baru disahkan secara hukum di tahun 1880? Sistem yang sekarang kita pakai, GMT atau Greenwich Mean Time, bahkan lebih lambat menjadi praktik umum di kebanyakan negara, yaitu sekitar akhir tahun 1920-an. Kita biasa memperkirakan jam dengan melihat posisi matahari di langit. Lalu, kita berevolusi dengan menggunakan jam, tapi jam juga masih tergantung pada posisi matahari di kota atau desa tertentu. Itu berarti, waktu bisa agak berbeda antara dua masyarakat yang bertetangga. Dan bagi kita ini bukan masalah besar sampai ditemukannya kereta api. Ketika mulai bepergian lebih cepat dan menempuh jarak yang lebih jauh, kita harus menemukan cara untuk tahu kapan sebuah kereta akan berangkat dan sampai di tempat tujuan tertentu. Ini bisa membantu semua musafir di berbagai lokasi dan memang ini masalah waktu.